Sina'adha birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk melanjutkan kajian Nahwu Shorof yang rutin kita kaji setiap Senin malam Selasa, dan semoga kajian ini dapat menjadi amal ibadah kita yang insyaallah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang berlipat ganda. Dan semoga ini menjadi dalil atau tanda bagi kita sehingga kita menjadi orang-orang yang dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan ilmu agama. Amin. Sebagaimana yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang pengen Allah jadiin orang baik, maka orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan jadikan orang yang paham akan agama, paham akan ilmu agama. Jadi mudah-mudahan dengan kita ngaji Nahwu Shorof ini sedikit demi sedikit bisa menjadi langkah awal untuk kita selanjutnya bisa membaca kitab-kitab para ulama, dan selanjutnya diharapkan kita juga dapat memahami, mengerti apa yang ada di dalam kitab-kitab tersebut, dan insya Allah bisa mengamalkannya sehingga ini menjadi tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita golongan orang-orang yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan langsung pembahasan kita. Sebelum itu mari sama-sama seperti biasa kita baca terlebih dahulu suratul Fatihah dan doanya taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tabisyam berahmah wal maghfirah wa hidayah barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha tamassuki kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ad-du'a al-huda wal-jalalah wal-khair ibtigha'a mardatillahi ridwanihi wa qurbihi was-sawabi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Jurumiyah sekaligus mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari selama ini. Karena itu catatannya yang belum komplit dikumplitkan segera. Kalau males catat ya solusinya beli buku ya. Bukunya ada di toko buku Sartono, tergantung pesanan. Jadi kalau Anda rekomendasiin 2 buku. Yang pertama tanya jawab Nahwu, yang kemudian yang kedua yaitu metode Al-Ahsan.
keduanya lumayan detail sehingga dapat lebih memudahkan kita untuk mengingat kembali pelajaran-pelajaran yang udah kita lewati yang mungkin belum kita catat. Mungkin belum kita catat karena mungkin kitanya apa atau mungkin kelewat. Nah baik, kita lanjutin lagi ya untuk mempersingkat waktu. Ini kayaknya malam ini banyak yang ini ya, banyak yang udah mulai goyang ya. Udah mulai goyang ya. Anak-anak dakwah juga udah mulai goyang ya. Jadi kita akan lanjutkan kajian kitab Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allif radhiyallahu anhu arda anna jami'an al ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Baru sampai situ ya. Mau harokatin ya, mau kagak harokatin juga enggak apa-apa. Fal ismu yu'rafu bil hafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil hafdi. Udah ketemu? Fal ismu, maka bermula isim. Kalau nggak salah itu posisinya ada di apa, sebelah kiri bagian atas ya. Bener gak? Iya. Ya. Iya bener. Kalau yang cetakan lama nggak tahu cetakan yang ini mana. Fal ismu, maka bermula isim. Maka bermula isim. Ingat kode-kode, ada kode-kode. Ada. Yu'rafu yaitu. Yaitu yu'rafu diketahui. Apa isim? Bil hafdi dengan khafat. Maksudnya dengan tanda khafat. Wa tanwini dan juga tanwin. Dan juga tanwin. Wa dukhulil alifi dan juga masuk alif, walami dan juga lam. Maksudnya masuk alif dan lam. Wa hurufil hafdi dan juga huruf-huruf hafal. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 kalimat. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Yang pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Apa itu isim? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam tuktarun bi zamani, yaitu kalimat yang mempunyai arti pada dirinya dan tidak terikat dengan waktu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bisa kita samakan dengan kata benda. Nah, dalam bahasa Arab isim itu secara zahir, secara penulisan bisa dikenali dengan yu'rafu bil khafdi, dengan tanda khafat. Kemudian wa tanwin dan tanwin. Wa dukhulil alifi wal lam dan masuk alif lam. Wa hurufil hafdi dan huruf-huruf hafat. Mungkin kalau untuk kitab gundul ya, tanwin nggak pakai ya. Kita nggak bisa ngenalin isim dengan tanda tanwin karena dalam kitab gundul kan nggak ditulis harokatnya ya. Fathatain, dhammatain, kasrotain nggak ditulis. Kemudian dalam kitab gundul juga kita nggak bisa mengenali isim melalui tanda khafat. Ya, sebab kan tanda khafat itu mungkin bisa ya bagi yang tanda khafatnya huruf. Ada kan tanda khafatnya harokat, kasroh, ya kan, sama fathah. Tapi ada yang tanda khafatnya itu huruf, yaitu ya. Contoh seperti apa?
jamak mudzakkar salim, itu tanda khofatnya, tanda jernya apa? Tanda majrurnya apa? Iya. Kemudian asmaul khamsah, abika, akhika, amika, fika, wadhi, mali. Bisa. Kemudian bisa juga kita mengenali isim melalui tanda, yaitu huruf-huruf khofat. Jadi di mana ada huruf khofat, kemudian ada kata sesudahnya, mesti itu kata atau itu kalimat adalah isim. Kayak fil baiti. Fi itu huruf khofat, huruf jer. Khofat sama jer sama lah ya. Beda istilah doang ya. Beda istilah antara orang Baghdad sama orang Kufah. Itu sebenarnya sama aja. Mau khofat mau jer ya. Jer itu di bawah, khofat itu di bawah, tandanya maksudnya kasroh. Jadi kalau misalkan kita nemuin huruf jer, min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, bawal, kaf, walam, huruful qasam, kemudian sesudahnya itu ada kalimat, ada kata, maka kata tersebut sudah bisa dipastikan bahwa kata tersebut adalah isim. Itu tanda-tanda isim. Sekarang yang mau kita bahas adalah pengaplikasian ilmu yang kita pelajarin selama beberapa bulan belakang, dari awal sampai akhir. Ilmu yang memang kita pelajari untuk atau sebagai langkah awal membaca kitab apa ya? Kitab gundul ya. Fal ismu your rofu bil khafdi wa tanwin ini waduhulil alifi walami, kemudian wa hurufil ya, al ismu yu'rafu bi al khafti wa at-tanwini wa dukhuli al alifi wa lami wa hurufi al khafti. Berapa itu? 15. Ya, berapa? 15. Berapa? 15. Ya. Kemarin kita baru sampai mana? Al ismu. Al ismu. Maka bermula isim. Maka bermula isim. Udah ketahuan tuh ya kalau udah bermula apa? Nah, jadi kenapa ini dibaca seperti itu? Nah, kita gini ya. Ente sudah bisa baca kitab gundul kalau sudah bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Nah, apa ini? Apa jenis kalimatnya? Apakah isim, fi'il, huruf? Kemudian gimana cara bacanya? Kemudian kenapa dibaca begitu? Ya, paham nggak? Kayak ini, Pak. Ini isim, fi'il, apa huruf? Itu yang pertama. Yang harus ente bisa jawab. 2. Bacanya bagaimana? 3. Kenapa dibaca begitu? Kalau 3 pertanyaan ini sudah ente bisa jawab, berarti ente udah bisa baca kitab, mau nggak mau. Ya kan? Berarti udah bisa baca kitab. Cuman yang jadi masalah, jawabannya benar apa kagak? Kan itu ya. Bener nggak? Kalau salah dari awal, salah kesono-sononya. Makanya yang pertama, ya, ketika baca kitab, yang pertama itu kita patahin satu-satu, pretelin satu-satu. Kayak ini, fa. Ini fa begini, ya. Ini isim, fi'il, apa huruf? Begitu. Ya. Apa isim, apa fi'il, apa huruf?
Tuh, pertanyaan pertama. Nah, sekarang coba Pak, isim fi'il apa huruf? Huruf. Kalau huruf ada sekitar berapa pertanyaan? 4 pertanyaan yang harus kita bisa jawab. Kalau misalkan huruf, ya kalau huruf, ya, ada sekurang-kurangnya berapa pertanyaan? 4 pertanyaan yang harus bisa kita jawab supaya kita bisa yakin bahwa bacaan kita itu kagak salah. Kalau misalkan huruf, pertanyaan selanjutnya adalah mu'athir atau ghairu mu'athir. Maksudnya berpengaruh atau enggak berpengaruh. Maksudnya berpengaruh itu isim pada dasarnya adalah rofa. Isim pada dasarnya adalah rofa. Baitun, masjidun, ya. Nah, kemasukan huruf. Nah, ini hurufnya ngasih pengaruh gak? Kalau misalnya ngasih pengaruh, pengaruhnya apa? Misalkan dari masjidun jadi fil masjidi, berarti itu huruf jer. Kan? Kalau innal masjida, berarti huruf nasab. Ya. Gitu. Jadi yang pertama harus kita jawab, mu'athir apa ghairu mu'athir? Ini huruf berpengaruh apa kagak berpengaruh? B, kalau huruf itu gimana? Kita tahu pengaruh apa kagak pengaruh? Yaitu lagi-lagi mau nggak mau ente memang harus sering banyak baca, sering banyak dengar. Mustahil, anak katakan mustahil ya, bukannya berarti mustahil buat anak mustahil ya. Ente bisa baca kitab ngaji seminggu sekali, terus buka kitab lagi pas di pengajian ini mustahil. Kecuali ente punya ilmu laduni dah ya. Imam Syafi'i kali kedengar langsung hafal, itu bisa jadi. Jadi kalau misalkan ente datang buka nulis udah gitu tulisannya kemana tahu ya. Udah gitu nanti buka-buka lagi pas kita ngaji lagi. Ya. Terus anak ngaji maaf saya nggak bisa baca kitab ya. Ya. Jadi jangankan ente di sini di dakwah begitu pun nggak bakal bisa ente. Ya. Kalau cuma begitu doang ya. Nah, jadi yang pertama, bagaimana kita tahu mu'athir atau ghairu mu'athir? Mau nggak mau kita harus sering baca, sering dengar. Memberikan huruf yang memberikan pengaruh itu huruf apa aja sih? Huruf yang nggak memberikan pengaruh huruf apa aja sih? Memang kalau sekilas emang kelihatannya paling gampang pembahasan huruf ya ketimbang isim fi'il ya. Tapi sebenarnya paling ruwet huruf. Karena huruf itu mau kagak mau kita harus apalin satu persatu. Kalau kita mau rinci lagi, yang pertama huruf itu ada yang masuk ke fi'il doang, ada yang masuk ke isim doang, ya. Ada yang masuk ke isim dan fi'il. Kalau mau rinci lagi tuh ya. Nah, ada huruf yang masuknya ke isim doang, ke fi'il enggak. Contoh kayak huruf jer, dia masuknya ke isim doang. Maka setiap kalimat yang jatuh sesudah huruf jer pasti isim, nggak mungkin fi'il. Karena isim, karena huruf jer nggak mungkin masuk ke dalam fi'il. Ada huruf yang masuknya ke fi'il doang. Ya. Ke fi'il doang ada. Contohnya apa ya? Contoh qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Kemudian sin. Ya. Kayak misalkan apa? Saya alamun. Maka sudah bisa dipastikan yang jatuh sesudahnya bukan isim, pasti fi'il. Ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Ya. Ada huruf yang bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Tuh, yang pertama tuh karakter huruf. Kemudian sesudah itu huruf ini terbagi dua. Ada yang mu'athir, yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Artinya
keberadaan dia ini ya tidak mempengaruhi kalimat setelahnya. Tidak mempengaruhi kalimat setelahnya. Kalau ghairu mu'athir. Sekarang fa ini termasuk mu'athir apa ghairu mu'athir? Kalau misalkan kita nggak, ini kan bacanya ismu ya. Ismu. Kalau kita ilangin fa-nya, bacanya apa? Ismu. Tetap ismu. Kalau contoh seperti ini, atau fil is ismi. Kalau kita ilangin fi-nya, bacanya apa? Ismu. Hah? Ismu. Berarti ini huruf berpengaruh gak? Pengaruh. Berpengaruh. Jadi yang pertama, mu'athir apa ghairu mu'athir? Ghairu mu'athir, udah. Sampai situ cukup. Kalau emang ghairu mu'athir ya, udah. Ghairu mu'athir itu apa aja? Satu, huruf ibtida. Huruf ibtida itu huruf yang ada di depan paragraf. Ya. Huruf yang ada di depan paragraf. Itu huruf ibtida. Yang kedua huruf istinaf. Huruf istinaf itu adanya ibtida. Kalau ibtida di depan paragraf, ya, di depan alinea. Tapi kalau istinaf ini di tengah-tengah alinea. Ibarat kalau dalam bahasa Indonesia itu ibarat koma atau titik. Keberadaan dia itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Ada nggak berpengaruh. Makanya fa itu jarang diartiin sama orang, jarang diterjemahin. Sering kali jarang diterjemahin karena memang keberadaannya itu nggak berpengaruh ya, ada atau tidak adanya sama aja, itu hanya pelengkap aja ya. Biar enak dibacanya, fal ismu, maka bermula isim ya. Sebetulnya fa di situ itu kalau kita mau ini lagi itu fa jawab ya. Cuman ini masih jauh dah. Jadi kita anggap ini fa istinaf dulu lah ya. Sebetulnya tuh bunyinya tuh bukan fal ismu, sebetulnya ada in arotta anta lama al isma. Fal ismu ini harusnya tuh huruf jawab syarat namanya. Cuman jangan situ dulu, terpuyeng lah ya. Anggap ini adalah huruf istinaf ya. Dah. Oke. Huruf istinaf. Huruf itu karakternya adalah mabni. Ingat, huruf 100% mabni, enggak bakal berubah. Fa itu dibaca sampai kapanpun fa. Jadi fa itu huruf apa? Kalimat apa? Huruf. Jelasnya adalah huruf istinaf. Mabni atas kemarin aneh salah, harusnya mabni atas fathah karena ya alif itu punya ininya tuh bukan punya fa, punya al ismu ya, tanda isim. Jadi fa ini tetap mabni atas fathah. Fa merupakan kalimat huruf, jelasnya adalah huruf istinaf, mabni atas fathah. Nah begitu aja udah. Terus Beb, statusnya apa Beb? La mahala laha minal i'rab. Tidak ada statusnya di i'rab. Udah begitu doang. Statusnya apa Beb? Mubtada kah? Khobar kah? Ini kan nggak ada. Nggak ada statusnya. Yang punya status itu cuma isim sama fi'il yang mu'rab. Ya. Statusnya apa Beb? Udah nggak ada. Begitu doang udah. La mahala laha minal i'rab. Nah, kalau bahasa Arabnya begitu. Jadi fa merupakan kalimat huruf. Nah, jadi kalau kita buat biar gampangnya nih, bikin kayak begini. Ini udah nih ya. Apa nih? Fa misalkan. Kalau huruf nih ya, buat huruf nih. I'rab cara aneh dah ya, detailnya ya. Merupakan kalimat huruf. Ini buat huruf yang ghairu mu'athir.
buat jelasnya adalah huruf apa? Istiqna. Bisa istina, bisa ibtidah ya. Ini buat apa? I'rab detail buat dhairu akhir. Ketiga, mabni atas. Ini atas apa? Kalau di situ kebetulan karena itu fa, maka di sini diisi fa merupakan kalimat Huruf. jelasnya adalah huruf istinaf. Mabni atas fathah, udah segitu doang. Ya. Nanti ada summa, ya, summa, ya. Atau nanti ada wa juga huruf istinaf juga. Wa merupakan kalimat huruf jelasnya adalah huruf istinaf, mabni atas fathah begitu. Ya. Ini buat huruf. Kemudian kalau bahasa Arabnya, i'rabnya fa harful istinaf mabni alal fathi, kemudian la mahala laha minal i'rab, tidak ada statusnya dalam i'rab. Sampai sini paham huruf? Nah, jadi harus kita kenali huruf. Boleh tuh ente browsing cari huruf-huruf ya. Dari sekarang zaman internet ya. Kita kan udah bukan bocah lagi ya, lu bisa nyari sendiri ya. Kumpulin tuh referensi-referensi terkait huruf biar lebih mudah buat nambah-nambah. Nah, sampai sini. Sekarang yang kedua, al-ismu. Udah nih. Udah ya, Terus. Sekarang itu al-ismu. Al-ismu. Ini kan anggapan begini kan ya. Al-is. Ini kan kita lagi nyari ini bacanya isma, ismu, ismi ya kan? Iya, masih bodong. Sebab ada beberapa, kalau kita namanya kitab Budul kan ada beberapa kemungkinan kan, bisa dibaca isma, bisa dibaca ismu, bisa dibaca ismi, benar kan? Ada beberapa kemungkinan. Nah, belajar nahwu shorof itu salah satu tujuannya bisa ngejawab ini dibaca apa gitu. Apakah ismu, apakah isma, apakah ismi itu ya. Ini nahwu tuh di sini di huruf akhirnya nahwu. Huruf belakangnya deh sebelumnya itu sebetulnya kerjaan shorof. Sebab yang selalu berubah tuh inilah kagak bakal. Ya, jadi ente nanti nggak usah pusingin itu asma apa usmi ya. Enggak itunya. Karena ini nggak bakal berubah nih, begini nih nggak bakal berubah. Isnya tuh nggak bakal berubah. Yang berubah tuh mimnya, ujungnya. Awakhiril kalimi. Akhirnya kalimat. Yang berubah tuh akhirnya kalimat. Itu. Jadi orang bertahun-tahun belajar nahwu shorof itu belajar itunya. Itu dibaca ma, dibaca mu, dibaca mi. Ya. Al-is. Ada kemungkinan dibaca mu. Ada kemungkinan dibaca ma. Ada kemungkinan dibaca mi. Benar gak? Ya. Nah, untuk menjawab itu kayak tadi, tiga pertanyaan utama yang harus bisa kita jawab. Pertama, ini kalimat apa? Itu pertanyaan inti. Ini kalimat apa? Pertanyaan inti pertama. Pertanyaan inti kedua, bagaimana bacanya? Ya. Ini kalimat apa? Isim. Pertanyaan inti kedua, bagaimana bacanya? Terus pertanyaan ketiga, mengapa dibaca begitu? Harus bisa jelasin. Ya. Itu pertanyaan inti, 3 pertanyaan inti yang harus ente bisa jawab pada setiap kalimat, pada setiap kata. Al-isma
al-ismu, al-isma, al-ismi. Itu kemungkinan, benar nggak? Bisa ismu, bisa isma, bisa ismi. Oke. Yang pertama, pertanyaan inti yang pertama. Ya. Ini kalimat apa? Sama kayak tadi. Isim, fiil, apa huruf? Itu. Nah, kalau ente masih belum bisa kenalin mana isim, mana fiil, mana huruf, kesononya berantakan. Jadi isim, fiil, huruf itu harus wajib ente kenal. Nah, sekarang pertanyaan pertama, isim, fiil, apa huruf? Isim. Nah, isim. Dari mana kita tahu isim? Tanda yang kelihatannya adalah atau kalau misalkan kita banyak perbendaharaan kata ya, sering ngapalin kamus, mungkin kita udah tahu ya, ini isim, ini fiil ya. Nah, kalau isim ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab. Selain pertanyaan inti, tadi itu pertanyaan inti itu ya. Kalau isim ada berapa pertanyaan? 3. 1. Marfu, marfu, mansub, marfu, mansub, majrur. Sekarang aneh tambahin lagi. Aneh tambahin lagi. Biar lebih Mantap. kuat. Pertanyaan pertama yang harus ente jawab sebelum ente jawab ini nih ya. Jenis isim apa? Ini yang harus ini pertanyaan pertama nih. Jenis isim apa? Sehingga ini abs dulu ya. Ini dulu ya. Ntar kita pretelin apa tuh. Ini udah ketahuan kan isim ya? Pertanyaan pertama kalau isim, pertanyaan pertama yang harus kita jawab, jenisnya apa? Jenisnya apa? Nih buat lebih mempermudah ente nih. Ini mah kayaknya ente nyari di kitab mana gitu nggak ada. Ini mah namanya kitab utak-atik ya. Bisa-bisanya aneh. Cuman aneh udah apa? Udah istilahnya udah menganalisa lah bahasanya. Ini isim tidak akan keluar dari ini, dari jenis-jenis ini. Yang pertama isim mufrad munsharif. Bib, kita perlu tahu jenisnya buat apa, Bib? Buat tahu nanti jenis i'rabnya. Ini lafzi apa takdiri apa mahali yang kemarin kita bahas tuh ya. Nanti tahu kan yang kemarin bahas yang i'rabnya lafzi apa aja, yang takdiri apa aja. Kalau kemarin kita masih baru bahas yang takdiri dan mahali. Kalau yang takdiri apa aja? Isim manqus, isim maksur, ya mutakalim. Kalau misalkan mahali, isim mabni, jumlah, syuhul jumlah hikayat. Yang lafzi kan yang belum kita bahas kan. Nah, ini biar kita tahu. Biar kita tahu juga yang lafzi ini nih. Nanti dari sini ketahuan nih. Yang mana yang lafzi, yang mana yang mahali. 1 isim mufrad munsharif. Jadi isim kalau secara hukum itu kan ada 3 ya. Ada marfu, mansub, majrur. Itu isim dilihat dari sudut hukumnya. Nah, kalau dari jenisnya yang di kitab enggak bakal keluar dari jenis ini. Ada berapa jenis? Ada 12 jenis. Yang kedua, isim mufrad
ghairu sorry. Ini udah pernah kita bahas belum? Isim mufrad munsharif, ghairu munsharif udah bahas belum? Udah, semuanya udah. Jadi semua yang kita pelajari sekarang udah dibahas sebetulnya. Ya. 3. Ya. Isim jamak taksir munsharif. 4. Isim jamak taksir ghairu munsharif. Yang kelima, isim jamak mudzakkar salim. Yang keenam, isim jamak muannats yang ketujuh, isim apa? Sur. 8. Isim us. Ke-9, isim mudhaf ila ya mutakallim. 10. Gampang ini di sini dan tidak ini. Asmaul khamsah. Kemudian isim manqus, kemudian isim maksur, kemudian 10 isim mudhaf ya mudzakkar ila ya mutakallim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sini yang lagi ya. Sifat munsharif, munsharif, salim. Asmaul khamsah, isim manqus, isim maksur. Hah? Isim tasniyah. Bisa di sini nih isim tasniyah nih. Udah nggak apa-apa dah, di bawah dah. Ya. Isim tas
Yang dicatat. Setiap isim yang ada di kitab tidak mungkin keluar dari yang 12 ini. Nggak mungkin. Ini rotnya ya. Labzi, kemudian ini rotnya labzi apa labzi? Ganta, jelas. Kelihatan. Ya. Entah itu harokat, entah itu huruf ya. Labzi, kemudian labzi. Oke, contoh nih, ini labzi nih, tapi bukan harokat, dia huruf. Ya, kalau rofa wau, kalau nasob jer alif, ya kan? Tapi kelihatan nggak? Kelihatan ada wawunya, ada alifnya. Ya, kalau misalnya lagi nasob dia begini nih. Kalau lagi rofa begini, abu. Nah. Kalau lagi rofa, kalau lagi nasob sama jer, abi, abika. Kelihatan nggak? Kelihatan ada, nampak, ya kan? Jadi labzi itu nampak. Asmaul khamsah, labzi. Isi mankus. Takdiri. Takdiri itu apa? Kira-kira. Samar ya. Samar ya. Tapi ada nggak? Ada. Ada, tapi orang kelihatan dah gitu ya. Isi modal yang mutakalim. Takdiri. Isi mabni. Ali. Mahal gitu. Mahal deh. Engkong doang. Mahal Ali. Isim tasniah. Tasniah itu 2 ya. Isim tasniah. Labji, data ada ya. Paham kan labzi? Nampak. Takdiri. Sama. Jadi isim di kitab apapun ya, isim-isim yang ada nggak bakal keluar dari ini. Dan ini udah kita bahas semua, bener ya? Iya. Udah kita buat semua. Nggak bakal ada yang keluar dari ini. Jadi ente lihat kitab Al-Ahsan. Al-Ahsan ada gak? Al-Ahsan, yang buat Al-Ahsan. Nah, nih. Berapa ya? Ini si Adin yang ini ya, dari belakang ini ya. Iya, bisa. Tuh, ini ada halaman 59. Sebetulnya itu gak usah nulis ya. Tuh, ada isim mufrad munsolib, ya kan? Kalau rofa, cuman di sini isim mabni doang nggak ada nih. Kalau dia di sini tasniahnya dijadiin 2, ada tasniah musanna mutakar, musanna. Itu bisa diganti sama mabni. Nah, sebetulnya udah ada di situ. Ya. Ini labzi. Labzinya bentuk harokat. Kalau yang labzi ada 2 bentuk. Kalau kagak harokat, huruf. Kalau nggak harokat,
huruf. Maksudnya lafzi itu kelihatan jelas nyata ya, tanda i'rabnya. Apa tanda i'rabnya? Harokat. Apa tanda i'rabnya? Huruf. Ya, isim mufrad, tanda i'rabnya harokat apa huruf? Harokat apa huruf? Harokat. Nah, ketika rafa apa? Doma. Ketika fathah? Ketika nasab. Ketika jer? Terus jamak mudzakkar salim. Lafzi, takdiri apa mahali? Lafzi. Tanda lafzi itu cuma dua, kalau enggak harokat, huruf. Nah, jamak mudzakkar salim ini huruf apa harokat? Huruf. Ketika rafa apa? Ketika nasab? Ya. Ketika jer? Ya. Gitu. Gampang kan? Gampang banget. Ya. Takdiri. Ya. Itu cuma ada harokat. Cuma ada harokat muqaddaro. Cuma ada fathah muqaddaro, doma muqaddaro, doma muqaddaro, fathah muqaddaro, kasrah muqaddaro, udah gitu ya. Kalau yang lafzi tanda i'rabnya ada dua. Ada yang harokat, ada yang huruf. Kalau yang takdiri cuman satu jenis, apa? Huruf muqaddaro doang. Doma muqaddaro, fathah muqaddaro, kasrah muqaddaro. Kalau yang mahali tidak ada tanda i'rabnya, hanya statusnya aja, hanya kedudukannya aja, hanya keadaannya aja, tetapi tidak ada tanda i'rabnya, baik itu harokat ataupun itu huruf. Paham nggak? Paham? Nah, tulis dulu. Kalau udah hapus ya. Siap. Mana ini jadi hapus nih? Yang mana? Oh ya. Ini kita baru jenisnya apa? Turis. Sebetulnya udah ada dari yang Anda bahas dari awal itu. Ini nggak keluar dari pembahasan awal. Makanya materi-materi yang Anda ajarin itu materi-materi yang memang kita gunain untuk baca kitab. Ya. Untuk menguasai materi itu dua. Satu dihafal. Kayaknya dihafal nggak mungkin. Dua, tulisan komplit dan rapi. Ya. Komplit dan rapi. Nomor satu kayaknya udah jauh dari. Berarti yang kedua nih, tulisan rapi. Jadi ketika Anda nanya tanda i'rab itu ada berapa? Jenis i'rab itu ada berapa? Ada 3. Ada lafzi, ada takdiri, ada mahali. Yang takdiri itu apa aja? Ya kan? Ini kita baru bahas isim nih ya. Nanti pikir beda lagi nih. Ini kita baru bahas isim. Ya. Karena pembahasan kita baru sampai hal ismu yu'rafu bil mafdi, sekaligus mengaplikasikan ilmu kita yang kita pelajari. Nah, tulis dulu kan kalau udah. Udah ya. Cepetnya Romannya apa paling semula lagi toh, nggak maju-maju nih kayaknya.
kepikiran. Itu channel apa itu? Hah? Channel apa? Facebook Talim di Udara. Saling budaya. Kan kita kan. Enggak, dia di akun siapa? Kamu dong. Palgismo. Led. Iya. Emang jarang dipakai ini. Apa yang banyak followersnya dong? Enggak, enakan dia dong. Kita buat konsumsi sendiri aja. Oh gitu. Rekaman. Diabadikan. Ya. Kalau dia kehapus. Kalau agak di situ di download kan lebih kecil kalau di Facebook. Kenapa? Paling 100 mega. Ini kalau udah pecinya nyampe mata itu. Oh, ngerti. Tanda tanda. Udah baik. Siapa udah tahu ya. Tahu emang kan. Udah beb. Oh, ya santai jalan gitu ya. Tadi mau ke Twitter politikus mulu yang nonton terus enak. Live. Agim secara langsung terus Twitter. Agim. Capek banget. Enggak Habib, kelihatan Habib. Sama dengan kicap. Lagu. Cuma tidak channel Ntar di ini ya mau pindahin. banyak Dan Habib. jenisnya apa? Al-ismu tadi ya. Al-ismu. Isim bila buruk? Sim. Jenis kalimatnya isim. Jenis isim apa? Ya. Jenis isim apa? Ya. Apakah ente mau bacanya apa ya? Jenis isim apa? Ada berapa tadi? Ada berapa macam? 12 macam, 12 jenis. Dan pasti nggak akan keluar dari itu. Al-ismu itu masuk yang mana dari 12? Mufrad, yang munsorib apa ghairu munsorib? Munsorib. Itu yang pertama. Tulis jawabannya di situ. Setelah itu dapat, kenapa kita nyari ini? Untuk memudahkan kita nanti dia tanda i'rabnya lagi apa takdiri apa mahali gitu, ya. Kemudian marfu mansub apa majrur? Ya. Itu yang pertama. Ini apa nih isim? Tadi apa? Isim? Isim mufrad munsorib. Mufrad mun. Dua. Marfu mansub apa majrur? Marfu. Kalau marfu ini majrur ada 6, mansub ada 18, marfu ada 10. Kalau marfu yang mana? Mubtada. Mubtada. Hukumnya nggak usah hukumnya karena udah ketahuan ya.
Marfu mansub ya. Jenis i'rab. Ada berapa? Tiga. Ada tiga. Apa? Labdi, Labdi, takdiri, takdiri, mahali. takdiri, terus mahal. Nah nih ismu labdi, takdiri apa mahali? Labdi, Kan kita udah punya kuncinya ya. Gitu ya. Isim mufrad munsharif apa? Labdi. Labdi. Kemudian yang keempat tanda 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 i'rabnya apa? Doma. Ya. Doma. Berapa pertanyaan tuh? Kurang-kurangnya 4 pertanyaan, harus ente jawab. Kalau udah bisa jawab ini pertanyaan apa namanya? Tadi kan inti, ini pertanyaan sub inti lah ya. Kan pertanyaan intinya tuh jenis kalimat apa ini? Bagaimana cara membacanya? Kenapa begitu dibacanya? Ya. Kalau isim ini nih pertanyaannya nih, jenis isim apa? Isim mufrad munsharif. Ya. Kemudian secara hukum atau secara hukum atau secara keadaan dia marfu, mansub apa majrur? Marfu. Marfu statusnya yang mana? Marfu ada 10, mansub ada 18, majrur ada 6. Dia mubtada. Kenapa mubtada? Itu bisa lagi kita pretelin ya. Cuman kayaknya kelar sampai jam 12 ya. Kenapa mubtada? Umumnya isim kalau ada di awal kalimat, isim di awal jumlah, kemudian dia ma'rifat, maka patut dicurigai dia adalah mubtada. Patut dicurigai dia adalah mubtada. Mubtada. Udah ketemu. Terus jenis i'rabnya apakah labdi, takdiri atau mahali? Karena isim mufrad munsharif itu jenis i'rabnya apa? labdi, Labdi. Maka kita jawab labdi. Kalau labdi berarti ada dua. Kalau kagak huruf harokat. Ya kan? Nah sekarang tanda i'rabnya apa? Doma. Karena labdi maka kemungkinan kalau enggak huruf harokat. Nah kebetulan isim mufrad munsharif ya tanda i'rabnya adalah rofa'nya dengan domah, nasabnya dengan fathah, jirnya dengan kasrah. Inilah alasan kenapa dia dibaca al-ismu. Ya. Uraiannya kayak begini. Untuk isim ya, titik-titik merupakan kalimat isim. Untuk isim 2 jelasnya adalah isim isi dengan nomor 1 ya. Ada 12 macam di sini ya kan. Jelasnya adalah isim mufrad munsharif. Kemudian adapun statusnya di sini adalah statusnya yang ini nih. Ya.
sini kebetulan statusnya apa? Ada. Ini nih tinggal dikosong-kosongin nanti nih biar yang gampangin ya. Ini kita contoh aja. Nomor 4. Adapun mubtada hukumnya mar. Nah, ini yang ini nih nanti bisa ente ganti sesuai kalimatnya. Adapun tanda rofaknya bersifat lafzi masih terusan ya, masih terusan nomor 5 ya. Yaitu dhammah dhammah yang tampak. Kenapa? Karena dia merupakan, balik lagi ke nomor 1, ke nomor 2, karena dia merupakan isim mufrad munsharif. Ada berapa pertanyaan? 6. Jadi untuk bisa ngejelasin ini ente harus nemuin al-ismu merupakan kalimat isim. Jelasnya adalah isim mufrad munsharif, kan? Adapun statusnya adalah mubtada. Adapun mubtada hukumnya mar, dan adapun tanda rofanya bersifat lafzi yaitu dhammah dhahirah. Kenapa? Karena dia isim mufrad. Coba kita di al-kalamu. Ini kita ganti al-kalamu. Ya. Al-kalamu merupakan kalimat Isim. Al-kalamu ya, paham-pahamnya aja. Taruh misalkan al-muslimu gini nih. Al-muslimuna fil masjid. Ini mubtada, ini khobar. Bermula al-muslimuna yaitu fil masjid. Orang-orang muslim itu lagi ada di masjid. Ya, ini mubtada, ini khobar. Ya. Ayo coba sekarang al-muslimuna artian. Al-muslimuna merupakan kalimat Isim. Jelasnya adalah isim Jamak mudzakkar salim. Adapun statusnya Mubtada. adapun mubtada hukumnya Marfu. adapun tanda rofanya bersifat Lafzi. yaitu Au. kenapa? Ada merupakan isim mudzakkar. Tambahin nomor 7-nya. Ada lagi. Nomor 7-nya tambahin jamak mudzakkar salim, rofanya dengan wawu, nasabnya dengan ya, akhirnya dengan ya, udah itu mah tambahan biar ente makin ingat. Ini juga bisa tambahin nomor 7-nya isim mufrad, rofanya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, akhirnya dengan kasrah. Misalkan sekarang lagi ini mubtada, ini khobar. Musa fil bait. Ayo coba. Musa merupakan kalimat jelasnya adalah isim. Ayo. Isim mangku. Hah? Mankus sama maksur. Kalau mankus depannya, kalau mankus sebelumnya adalah kasroh. Mankus. Maksur. Udah, ayo. Musa merupakan kalimat
Sim. Jelasnya Maksur. terus Adapun adapun statusnya tada. mubtada. Adapun mubtada hukumnya Marfu. adapun tanda rofanya bersifat Takdiri. takdiri, yaitu Doma muqaddaro. kenapa? Karena dia merupakan isim maksur. Nomor 7-nya tambahin isim maksur rofanya dengan Dengan doma doma muqaddaro, muqaddaro, nasabnya dengan fathah. fathah muqaddaro, jirnya dengan muqaddaro. nama nggak? Nama. Kalau ente bikin kayak begini satu persatu kalian kitab, insya Allah gampang. Emang lama? Iya, namanya belajar. Tapi kalau misalkan nanti udah bisa mah udah, kayak misalkan furudul wudu'i sittatun, furudul wudu'i bermula fardu-fardunya wudu sittatun, yaitu ada 6. Furudu merupakan kalimat isim. Jelasnya adalah isim jamak taksir munsharif. Adapun statusnya yaitu mubtada. Adapun mubtada hukumnya marfu karena dia termasuk marfuatul asma. Adapun tanda rofanya bersifat lafzi, yaitu dhammah dhahira. Kenapa? Karena dia merupakan jamak taksir munsharif. Jamak taksir munsharif rofanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Enak. Benar enggak? Dan ini berlaku untuk yang mansub, majrur kayak begini udah. Yang ngejelasinnya. Jadi ente bisa ngejelasin. Kenapa ente baca alismu? Udah ente bacain. Kenapa ente baca alismu? Alismu ini merupakan kalimat isim. Jelasnya itu isim mufrad munsharif. Isim mufrad munsharif itu. Adapun statusnya dia di sini mubtada. Mubtada itu hukumnya marfu. Adapun tanda rofanya di sini bersifat labdi, yaitu doma. Kenapa? Karena dia merupakan isim mufrad. Isim mufrad rofanya dengan doma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasro. Gitu kan enak. Benar enggak? Lulus sudah. Lulus sudah. Baru mubtada belum khobarnya nih. Kayaknya khobarnya depan lagi dah ya. Sebab khobarnya di sini khobar ghairu mufrad. Yu'rafu. Khobar itu ada mufrad, ada ghairu mufrad. Yang mufrad itu yang satu kalimat. Ya. Kayak Zaidun qaibun. Itu mufrad tuh. Satu ya. Ingat, mufrad di sini bukan berarti bentuknya jamak. Mufrad di sini maksudnya lebih dari 2 kalimat, lebih dari 2 kata. Ya, mufrad di sini maksudnya mufrad dan ghairu mufrad di sini maksudnya adalah bukan mufrad yang mufrad jamak, bukan yang itu. Bukan 1, 2 dan tunggal, 1 ganda dan jamak, bukan itu. Mufrad yang dimaksud di sini adalah mufrad yang kalau mufrad terdiri 1 kalimat, ghairu mufrad terdiri dari beberapa kalimat, baik itu syibhul jumlah atau jumlah. Jadi ini kita mubtada dulu dah, mubtadanya. Mufrad jangan terpaksa, khobarnya terpaksa minggu depan lagi. Setidaknya itu catatan jangan ente hilangin, karena itu akan memudahkan ente. Ini baru isim nih ya. Kalau ketemu fiil, bagaimana? Sama kayak begitu. Untuk mudah mengenalinya sama kayak begitu. Tapi pertanyaan nanti cuman berbeda-beda ya. Pertanyaannya ininya beda-beda. Tapi konsepnya sama kayak begitu, formatnya sama kayak begitu. Kalau huruf, udah cuma begitu doang. Huruf tuh gampangnya dia mu'athir apa ghairu mu'athir, itu doang. Cuman yang jadi masalahnya hurufnya banyak banget. Kudu ente apalin sampai gini hari aja anak kadang-kadang buka. Masih buka. Ini wow apa ya? Masih tuh. Ya. Anak lemot ngapalin huruf sampai gini hari kagak hafal-hafal ya. Udah? Sampai sini ada pertanyaan? Jadi isim tidak mungkin, jenis isim ya, jenis isim tidak mungkin keluar dari yang 12 tadi. Mau kitab apapun ya. Anda udah cek, ternyata memang gak bakal keluar dari itu. Dari jam 12 itu gak bakal keluar dari itu. Coba ente tunjuk salah satu di situ yang mana. Pas coba dah. Coba tes. Ente tunjuk yang mana?
Satu kalimat. Yang isim tapi ya. Pasti nggak keluar dari itu. Coba yang tunjuk yang mana? Ah? Yang mana, Bro? Al-i'rabu. Hah? Al-awamili. Jamak taksir. Konsolid, ya kan? Benar nggak? Apa lagi? Pokoknya keluar dari 12 itu. Apa lagi? Babu. Isim mufrad. Al-i'rabi. Isim mufrad. Isim mufrad bukan? Iya. Apa lagi? Al-kalamu. Isim mufrad. Huwa. Isim mabni. Al-abdu. Isim mufrad lagi. Al-murakabu. Isim mufrad lagi. Al-mufidu. Isim mufrad lagi. Bi. Huruf. Wati. Isim mufrad lagi. Ya kan? Wa aksamu. Aksam. Isim jamak taksir. Munsorib. Hu. Isim mabni. Salasatun. Isim mufrad. Ismun. Isim mufrad. Fi'lun. Isim mufrad. Harfun. Isim mufrad. Fal ismu. Ismu. Isim mufrad. Yurafu. Itu fi'il. Bil khafdi. Khafdi. Isim mufrad. Wa tanwini. Tanwin. Isim mufrad. Wa dukhulil. Dukhul. Isim mufrad. Al-alifi. Isim mufrad. Nun. Isim mufrad. Wa hurufi. Huruf. Isim jamak taksir. Al-khafdi. Isim mufrad. Ya. Wal fi'lu. Isim mufrad. Yu'rafu. Fi'il. Biqad. Qad. Isim mufrad. Wasin. Isim mufrad. Wa tanwin. Qad wasin. Wa saufa. Isim mufrad. Wa ta. Isim mufrad. Ta'nis. Isim mufrad. Sakinati. Isim mufrad. Ya kan? Enggak bakal keluar dari 12 itu. Enggak bakal keluar dari 12 itu. Makanya ente apalin 12 itu, apalin tanda-tanda i'rabnya, enggak bakal keluar dari itu. Ya. Isim mufrad, rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Isim jama', isim mufrad munsharif, isim mufrad ghair munsharif, rafa'nya dengan apa? Dhammanya dengan apa? Jarnya dengan rafa'nya dengan apa? Nasabnya dengan apa? Jarnya dengan apa? Itu apalin tanda-tanda i'rabnya. Enggak bakal keluar dari 12 itu kalau isim ya. Enggak bakal keluar. Di Al-Quran ya, ini sama. Pokoknya kita pilih begini ya. Khobar isim mufrad ya. Al-haqqu isim mufrad lagi. Pokoknya nggak bakal keluar dari 12 macam itu kalau yang isim. Dan secara hukum dia tidak akan keluar dari marfu, mansub, majrur. Udah itu. Dari dua itu ya, dari kita tahu jenisnya, tahu status apa, tahu keadaannya, hukumnya, apakah marfu, mansub, majrur. Dari situ kita bisa tahu tanda rofanya, tanda nasabnya, tanda i'rabnya. Tanda i'rabnya. Dari situ, dari dua poin ini aja sebetulnya udah ketemu nih. Ya. Jenis isim apa, marfu, sebetulnya ke bawahnya udah kebaca, benar nggak? Udah kebaca. Kita udah tahu nih, yang lafzi mana aja, yang takdiri mana aja, yang mahali mana aja, benar nggak? Terus marfu, mansub, majrur kita udah tahu. Ya. Marfu itu ada mubtada, ada khobar, fa'il, naibul fa'il dan seterusnya. Mansub ada maf'ul bi dan seterusnya. Majrur ada isim majrur dan seterusnya. Itu udah tahu. Dari dua itu sebetulnya bawahnya tuh udah kebaca. Udah ketahuan jawabannya. Ya. Gampang kan? Gampang. Ya. Dari situ sebetulnya udah kebaca. Sehingga kita tahu nih harus dibaca apa. Apa kamu, apa kama, apa kami. Nah. Lalu kalau ismu itu ya udah 2 minggu itu. Kagak berlanjut-lanjut ya. Jadi yang ente harus apa? Yang betul-betul harus ente sering-sering ulang-ulang itu jenis isim. Kemudian statusnya. Status isim. Marfu'kah, mansubkah, majrurkah. Terus
tandanya. I'robnya dan tandanya. I'robnya apakah lafzi, takdiri atau mahali. Tandanya apakah kalau misalkan lafzi itu ada dua macam, ada yang pakai harokat, ada yang pakai huruf. Kalau yang takdiri cuman satu macam, muqaddarah semua. Kalau yang mahali itu kagak ada tandanya. Jadi jangan kalau ketemu yang mahali enggak usah nyari tanda i'robnya. Ini tanda i'robnya mana ya? Enggak bakal ketemu. Cuman kedudukannya doang. Kayak contoh yu'rafu. Nih yu'rafu nih khobar. Khobar itu masuk kategori isim apa? Marfu, mansub apa majrur? Marfu. Marfu. Yang jadi pertanyaan, tanda rofanya itu apa? Lafzi, apa takdiri, apa mahali? Itu minggu depan. Karena akan kepanjangan ya. Segini kira-kira udah punya banget. Ada pertanyaan? Belum kita tutup? Ya udah berapa semua ya? Itu ente rekam apa live? Live di Facebook. Facebook yang nggak laku. Udah ya. Ya udah. Wallahu a'lam. Bisa. Mudah-mudahan